hancurnya harga telur yang membuat para peternak banyak gulung tikar. Saya kira di pasar itu banyak juga akhirnya mafia yang bermain harga ini gitu. Kayak mereka mungkin menyebarkan, jujur saja saya juga belakangan ini sebenarnya pusingnya karena itu kayak ya, jadi emang akhirnya aku juga mau ngonten juga nggak bisa karena aku harus pusing mikirin kondisi peternakanku yang memang lagi tidak baik-baik saja. Aku harus menghemat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gopur Goplem. Ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Aku harap semuanya sehat ya. Kabar baik juga di sini, alhamdulillah sehat. Oke, jadi setelah sekian lama ya, kan ini emang nggak ngonten karena jujur lagi pusing. Lagi pusing ya, sama seperti peternak yang lain yang alami kondisi yang sama, kurang lebih kayak gitu. Karena memang fenomena ini luar biasa nih fenomena. Nah, ini tepat banget seperti yang mau aku bahas. Salah satu penyebab kepusingan aku juga. Ini yang lagi mau aku bahas adalah tentang hancurnya harga telur. Hancurnya harga telur atau rusaknya harga telur atau anjloknya harga telur lah, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman memperhatikan beberapa media mungkin belakangan ini, ataupun mungkin teman-teman yang ngerasain di hal yang sama sebagai peternak juga, mungkin yang teman-teman nonton nih kan, aku perhatiin juga teman-teman banyak juga yang sudah mulai berternak. Nah, pasti ngerasain dan pasti tahu bagaimana fenomena belakangan ini adalah tentang anjloknya harga telur ini. Tapi nggak semua dari kita mungkin tahu penyebab dan alasan kenapa harga ini bisa menjadi anjlok kayak gitu. Nah, di sini mau coba aku bahas melalui video ini berdasarkan apa yang aku rangkum dan informasi yang aku dapat sejauh ini kayak gitu. Walaupun mungkin nanti jatuhnya juga beberapa hasil analisa pribadi, otomatis ini mungkin nanti lebih ke kayak asumsi aku atau opini aku juga kayak gitu. Jadi disclaimer aja, mungkin nanti apa yang aku sampaikan ini ada beberapa faktor yang mungkin teman-teman lebih paham juga penyebabnya, lebih detailnya kurang lebih kayak gimana kayak gitu. Oke, tanpa berbusa basi lebih panjang, mari kita bahas tentang penyebab hancurnya harga telur ini. Nah, ini yang aku rangkum. Yang pertama, kenapa harga telur kita belakangan ini semakin merosot bahkan di titik terendah, bahkan sampai di bawah harga BEP, biaya operasional harian kayak gitu. Produksi harian, operasional harian sama aja lah. Oke, yang pertama karena kondisi pasar. Nah, mungkin di beberapa video sebelumnya aku juga sering menyinggung kaitannya dengan naik turunnya harga telur. Itu faktornya adalah, salah satunya adalah kondisi pasar. Ini adalah penyebab pasti memang kenapa harga kita telur, kondisi pasar kita memang karena lagi lesu. Itu satu, karena lagi lesu. Yang jelas supply and demand tidak berimbang. Supply-nya tinggi, demand atau permintaannya itu rendah banget bahkan. Karena kalau kita lihat belakangan, terutama sejak habis lebaran kemarin memasuki bulan Suro terutama ya kan, itu permintaan kita rendah banget karena hampir tidak ada acara-acara keagamaan, acara hajatan, dan hal tersebut diperparah lagi dengan kondisi pandemi yang saat ini masih menghantui kita, melanda kita, kurang lebih kayak gitu. Nah, efeknya adanya PPKM, pembatasan kegiatan seperti itu, akhirnya banyak industri-industri besar terutama yang bersinggungan langsung kebutuhannya dengan telur itu akhirnya berhenti juga. Pabrik kue, terus industri-industri yang serapannya gede juga, salah satunya adalah hotel. Kita tahu PPKM menyebabkan kondisi perhotelan juga bisa dibilang macet seperti itu. Bahkan sebagian banyak hotel yang tutup. Nah, itulah salah satu penyebab kenapa akhirnya serapan telur di pasar itu rendah banget. Nah, karena kalau kita ngandalin hanya serapan konsumsi harian, itu
itu sebenarnya nggak seberapa gitu kan, karena ya paling hanya untuk kebutuhan lauk pauk harian itu paling dalam satu rumah tangga anggap saja 5 kepala atau 4 kepala gitu kan, dalam satu rumah tangga hanya mengkonsumsi dalam sehari paling nggak lebih dari 1 kilo seperti itu. Nah sementara produksi harian kita terutama di Indonesia itu sudah cukup tinggi. Yang kedua, oversupply. Ini kaitannya juga dengan supply and demand. Nah, oversupply ini, yang ini aku sebenarnya agak lebih berhati-hati sih ingin menyampaikannya. Karena kalau efek oversupply ini nanti kalau kita runtut lagi banyak banget isu-isu yang katanya gini gitu. Nah, menurut beberapa kabar burung yang saya dengar, oversupply ini salah satu penyebabnya adalah adanya beberapa perusahaan besar, terutama perusahaan-perusahaan integrator. Kalau integrator atau integrator lah gitu bahasanya kurang lebih. Nah kurang lebih perusahaan-perusahaan besar gitu, perusahaan yang sebenarnya tidak seharusnya berada di sini, tapi masuk dan menguasai pasar, atau yang jelas akhirnya produksi telur ini menjadi berlebih. Sebagai contoh, menurut isu ini nanti teman-teman bisa klarifikasi sendiri ataupun mungkin mencari sumber-sumber informasi yang lebih valid ya kan. Katanya beberapa pabrik besar, pabrik pakan gitu, mereka sudah mulai punya peternakan layer sendiri atau peternakan ayam petelur sendiri, yang mana akhirnya dengan jumlah yang sangat besar ini mempengaruhi suplai kita yang menjadi berlebih, yakni menjadi oversupply. Di mana sebenarnya menurut undang-undang yang pernah ditetapkan terkait tentang dunia perunggasan ini, itu ada larangan khusus untuk para perusahaan-perusahaan besar ini untuk bisa beternak secara langsung, baik mereka memberikan plasma atau istilahnya apa ya, kayak punya anakan gitulah, anakan perusahaan yang secara langsung mereka juga beternak, itu sebenarnya sudah dilarang karena porsi mereka hanya untuk penyedia pakan, penyedia bibit seperti itu, yang nantinya untuk porsi beternak layer ini diporsikan untuk para peternak-peternak UKM atau rakyat lah gitu, untuk rakyat secara umum agar bisa menjadi sumber pencarian para rakyat seperti aku dan teman-teman juga tentunya gitu. Kurang lebih seperti itu untuk oversupply sendiri. Nah, untuk informasi ini banyak banget sebenarnya untuk masalah simpang siur atau sumber informasi yang sebenarnya agak tendensius juga, agak sedikit memancing apa ya, perdebatan juga kayak gitu. Nah, aku nggak mau terlalu bahas ini terlalu jauh. Intinya memang di fakta di lapangan adalah kita itu mengalami oversupply terhadap telur ini sendiri. Akhirnya yaitu dengan kondisi permintaan yang sangat rendah, jadi mempengaruhi di harga, akhirnya hancur seperti itu. Lalu yang poin ketiga adalah emosional pasar. Ini jujur aja aku merangkum secara pribadi, opini saya pribadi aja. Menurut riset saya, memang belakangan ini yang terjadi adalah adanya emosional pasar, dimana karena ini sudah berlangsung cukup lama adanya harga telur yang cenderung turun gitu kan, naik turun bahkan cenderung turun. Akhirnya pasar terutama di tengkulak-tengkulak, di bakul-bakul ataupun di para penggrosir, itu mereka pun harus berpikir berulang kali untuk mau menyetok telur atau mengambil serapan telur yang biasanya mereka ambil dari para peternak seperti itu. Karena efek yang akan mereka terima adalah ketika mereka mau ngambil seperti biasanya, ditakutkan nanti misal mereka ngambil hari ini, ternyata besok ketika telur mereka belum sempat terdistribusikan, ternyata harganya sudah turun lagi. Yang terjadi adalah mereka akan rugi karena pengambilannya di harga mungkin anggap saja di harga 17.000, ternyata besoknya sudah menjadi 16.000, kan mereka akan rugi, kan sayang banget. Padahal yang namanya orang usaha kan maunya semuanya untung ya kan. Nah, ini terjadinya emosional pasar lebih kepada ketakutan sih sebenarnya. Ketakutan para distributor ataupun bakul-bakul mau mengambil atau menyetok telur dalam jumlah seperti biasanya, itu mereka harus berpikir berkali-kali, intinya kayak gitu. Poin yang keempat itu ini juga sama, isunya agak sedikit sensitif sebenarnya. Konon katanya menurut beberapa berita yang beredar dan informasi yang beredar, adanya mafia yang beredar di pasaran gitu, mafia yang bermainan ini kayak gitu. Jadi ya mungkin ini juga terjadi kalau di banyak jenis perdagangan yang lain juga sudah banyak sebenarnya. Nah, kabar yang terjadi di telur ini pun
saya kira ini bukan hal yang tidak mungkin, karena memang kita tahu ya, telur itu adalah salah satu komoditi yang nilainya cukup lumayan gitu untuk bisa kita mainkan, apalagi kita bicara soal tonase yang cukup gede gitu, tontonan gitu kan, yang mana pastinya itu angka nominal uangnya juga sangat fantastis. Jadi tidak bohong ketika saya kira di pasar itu banyak juga akhirnya mafia yang bermain harga ini gitu, kayak mereka mungkin menyebarkan bisa aja menyebarkan isu-isu adanya telur yang numpuk dan lain-lain, terus mereka juga mungkin menahan atau ya lain-lain lah. Intinya yang terjadi di pasar mafia ini sangat kompleks seperti itu. Itu sih keempat poin yang menurut saya menyebabkan kenapa harga telur belakangan ini semakin terpuruk. Yang pertama tadi seperti yang sudah saya singgung, kita bahas lagi ya. Yang pertama tadi karena kondisi pasar yang memang saat ini masih sangat lesu, yang diakibatkan dari jauhnya kita dari hari-hari keagamaan, hari raya besar gitu kan, hari raya keagamaan. Terus kita juga kemarin sempat hampir nggak ada hajatan dan lain-lain, apalagi bulan Suro. Biasanya kita orang Jawa itu bulan Suro memang menghindari mengadakan acara-acara hajatan seperti itu. Terus yang poin kedua tadi adanya oversupply terhadap telur ini yang ada di pasar, di mana pasar di saat ini sedang mengalami demand yang rendah atau permintaan yang rendah. Ternyata supply kita justru berbanding terbalik. Semakin kesini banyak juga perusahaan-perusahaan integrator, konon katanya seperti itu, yang ikut bermain memproduksi telur juga seperti itu. Akhirnya kan dengan jumlah yang sangat banyak, kondisi pasar kita yang serapannya sangat rendah itu mengakibatkan harganya menjadi semakin terpuruk seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang ketiga adanya emosional pasar. Seperti yang aku sampaikan tadi, emosional pasar ini terjadi karena kita sudah cukup lumayan nih lama, berapa bulan belakangan memang harganya nggak pasti. Akhirnya emosional pasar yang terbentuk adalah adanya ketakutan para pedagang telur, baik di sektor ecer, pengepul ataupun penggrosir seperti itu. Mereka akhirnya lebih berhati-hati dalam berbelanja atau mengambil stok untuk telur yang biasa mereka ambil seperti itu. Jadi kayak serapannya di kondisi yang rendah ini jadi juga semakin rendah, kayak gitulah serapannya. Emosional pasar yang intinya karena pasar juga takut mereka juga rugi karena ambilnya mahal kok tiba-tiba harganya turun lagi gitu. Nah, yang terakhir katanya adanya mafia yang beredar di pasaran kita. Oke, itu aja teman-teman video tentang pembahasan aku terkait tentang hancurnya harga telur yang membuat para peternak banyak gulung tikar. Ini juga sebenarnya banyak juga teman-teman yang menanyakan, Bang, kenapa sih harga telur bisa sehancur ini, kayak gitu. Banyak tuh teman-teman yang DM itu. Jujur saja, saya juga belakangan ini sebenarnya pusingnya karena itu, kayak gitu. Sedikit curhat ya sebelum aku tutup. Ya jadi memang akhirnya aku juga mau ngonten juga nggak bisa karena aku harus pusing mikirin kondisi peternakanku yang memang lagi tidak baik-baik saja. Aku harus menghemat biaya-biaya operasional seperti jagung, juga aku harus mencari ke petani-petani, aku giling sendiri, kurang lebih seperti itu langkah strategis yang aku lakukan. Oke, itu aja. Mungkin beberapa poin-poin yang masih kurang ataupun mungkin ada teman-teman yang mendapatkan sumber informasi kenapa juga alasannya, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu nonton video Gopur Goplem. Sampai jumpa, semoga sehat selalu, salam sukses, bye-bye. Cium. Paten itu. Ini kaosnya kegedean nih.